Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memahami kebenaran firman lewat Injil Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat ke-9 pada pagi yang indah ini. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kembali diperkenankan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus ya Allah Tuhan kami diperkenankan dituntun oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti dan kami diberi kemampuan dalam kasih sayang Tuhan untuk memaknai setiap kata firman Tuhan ini. Kami pinta dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai 9. Dalam perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara-saudara, ayat 6 dari bacaan kita, Yohanes 5 ayat 6 berkata begini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, mari kita bayangkan jika suatu kali atau suatu saat Anda berada dalam keadaan sakit. Dan dalam keadaan sakit itu kita tidak pernah mengalami apa yang disebut kesembuhan. Walaupun kita telah berupaya, termasuk berobat ke rumah sakit, berobat ke berbagai paramedis yang canggih sekalipun ke luar negeri misalnya. Dan Anda masih sangat berharap akan sembuh, tetapi kesembuhan itu tetap tidak pernah dipulihkan. Dan jika puluhan tahun mengarahkan daya upaya untuk mencari kesembuhan, dan kesembuhan pun tidak pernah datang, Anda pasti tidak terlalu berharap lagi untuk sembuh, bukan? Karena Anda berkata, sudah sekian biaya saya keluarkan untuk mencari kesembuhan, tetapi ternyata sampai hari ini pun aku belum pernah sembuh. Pun demikian yang dialami oleh orang yang ditemui Yesus di tepi kolam Bethesda. Penderitaannya 38 tahun ia telah menderita sakit, dan ia menjadi pesimis untuk sembuh. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Yesus bertanya kepadanya, "Maukah ia sembuh?" Jawabannya, "Tuhan, tidak ada orang yang akan menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ini adalah suatu jawaban yang sebenarnya, kalau kita jujur, jawaban yang menggelikan, sebab yang bertanya Tuhan. Mungkin ia pun berkata, "Tuhan, mengapa engkau tidak langsung menolongku? Kenapa harus bertanya, maukah engkau sembuh?" Saudara-saudara, namun melalui jawaban tersebut, justru mempertanyakan apakah Tuhan sanggup akan memberi kesembuhan kepadanya. Untungnya meski sempat pesimis, akhirnya orang itu pun percaya kepada Yesus. Dan hal itu dibuktikan dengan mentaati perintah Yesus. Ayat 8 berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang itu tidak lagi mengatakan sesuatu seperti pada ayat 7. Tapi dikatakan di sini, saat itu juga ia bangun, ia mengangkat tilamnya, dan ia langsung berjalan. Tetapi ada nats, tetapi pada hari itu adalah hari Sabat. Tentu orang yang telah disembuhkan ini masih punya pikiran, apakah dalam hari Sabat ini masihkah aku akan diprotes oleh para imam-imam ketika menyaksikan? Tetapi ternyata tidak. Maukah engkau sembuh?
Dan melalui firman Tuhan, pertanyaan yang diajukan Yesus kepadanya, itu pun harus menjadi sebuah keyakinan iman dalam diri kita ketika kita sedang mengalami apa yang disebut dalam keadaan sakit. Ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Maka mari kita berkata, iya. Dalam keadaan apapun engkau telah mengatakan Tuhan, aku pun akan sembuh. Saudara-saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengerti kalau selama ini kita telah banyak menderita dalam banyak hal. Mungkin sakit penyakit, mungkin kita sedang dalam apa yang disebut bisnis yang gagal, mungkin ada hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga, atau ada ikatan-ikatan dosa masa lalu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan, apapun itu ketahuilah, saat Tuhan menawarkan pemulihan total bagi saudara, bagi jemaat, bagi kita semua, dan kita ditanya, maukah engkau menerimanya? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disembuhkan? Maka pilihan ada di tangan kita. Jawaban kita ada di tangan kita dengan penuh keyakinan. Dan tentu kita akan berkata, Tuhan, kami mau dipulihkan, kami mau disembuhkan, kami mau ketidakharmonisan misalnya dalam keluarga bisa terjawab menjadi sesuatu yang kembali harmonis. Aku mau ada kebahagiaan. Aku mau dalam setiap bisnis, dalam setiap apa kegiatan kita, kita terberkati oleh tangan kasih Tuhan. Karena Tuhan berkata, maukah engkau? Dan jawabannya, ya Tuhan, kami mau. Kami mau sembuh dari sakit penyakit. Kami mau melakukan dan menjalani hidup dengan penuh berkat dan pertolongan dari tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin firman-Nya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan mengajak kami, apapun keadaan kami dalam kehidupan ini, jika Tuhan menawarkan, kami menjawab, ya Tuhan, di dalam iman dan keyakinan kami, bahwa sungguh-sungguh Tuhan dalam segala hal, sungguh memperhatikan, sungguh melihat keadaan anak-anaknya, umatnya yang senantiasa berserah
dan memohon kasih karunia di dalam hidup ini. Tuhan tolong dan berkati jemaat-Mu. Tuhan tolong dan berkati setiap anak-anak-Mu yang berseru dan memohon. Jawab indah pada waktunya dalam kuasa-Mu ya Allah Tuhan kami. Yang sakit pun Engkau jamah demi kesembuhan. Karena kami percaya kuasa jamahan-Mu dapat memulihkan setiap orang yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan menolong dan memberkati jemaat kami. Dalam kasih Yesus Kristus. Amin.